Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu pencabulan sebagai ancaman serius terhadap ideologi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Andestiani dengan NIM 139 dan teman-teman saya yaitu Aldi Aprianto dengan NIM 120, Stepi Puspa Aulia dengan NIM 208, Listia Dia Purwani dengan NIM 130, Diajeng Rima dengan NIM 131, Nadira Salsabila dengan NIM 139, dan Rika Nur Amelia dengan NIM 140. Selanjutnya yaitu bab 1, latar belakang masalah. Kasus pencabulan merupakan masalah terus yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama dalam konteks sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Indahnya masyarakat Indonesia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta berperilaku adil dan beradab. Namun, kenyataannya di masyarakat, kasus pencabulan masih sering terjadi, termasuk di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Melihat kondisi ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap penanaman adab Pancasila di masyarakat, serta mencari solusi yang efektif untuk mencegah kasus pencabulan. Salah satunya langkah-langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memperkuat penegasan hukum yang adil terhadap pelaku kekerasan seksual. Rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja faktor yang mendorong terjadinya kasus pencabulan sebagai pelanggaran terhadap nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, bagaimana pengaruh lemahnya penegakan hukum dan lingkungan sosial terhadap tingginya kasus pencabulan di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencabulan sebagai pelanggaran yang bertentangan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, apa peran pendidikan dalam membentuk karakter individu yang menolak segala bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana pandangan Pancasila yang berkedudukan sebagai ideologi negara terhadap kasus kekerasan seksual. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan penegak hukum terhadap kasus pencabulan di masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran nilai Pancasila, khususnya dalam konteks kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengetahui upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai Pancasila dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Dan yang ketiga, menganalisis peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter yang anti kekerasan. Dan yang terakhir, mengeksplorasi pandangan Pancasila sebagai ideologi negara terhadap kasus pencabulan yang menyalahi nilai-nilai dalam kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya bab 2. Yang pertama itu studi terkait Pancasila sebagai ideologi negara berarti sebagai keseluruhan cita-cita, pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga secara normatif harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, fungsi ideologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain. Kesimpulannya, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah cita-cita yang menjadi acuan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Namun, dalam isu yang akan kita bahas, yaitu pencabulan atau kekerasan seksual yang terjadi pada seorang anak, sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila
dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dijelaskan di atas. Dalam penelitian yang akan kelompok kami lakukan, pengacuan pada beberapa studi mengenai peran nilai Pancasila dan mencegah kekerasan seksual, dan pentingnya penanaman nilai-nilai moral melalui pendidikan. Yang B, kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori atau konsep yang mendasari proyek ini adalah yang pertama, teori perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dan yang kedua, teori sosial. Kriminalitas. Menurut teori ini, perilaku kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pola pikir individu, termasuk norma masyarakat yang belum sepenuhnya menghargai nilai kemanusiaan. Pengaruh dari faktor eksternal ini berkontribusi pada terjadinya perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual. C. Sumber media berita. Sumber media berita adalah tempat atau sumber dari mana wartawan mengumpulkan fakta, peristiwa, pendapat untuk dijadikan berita. Media berita dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu media cetak, media penyiaran, dan media internet. Pada pengkajian ini, kami menggunakan sumber berita yang berasal dari media internet atau online. Sumber berita yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs berita. Yang pertama, Kompas.com yang melaporkan kasus pencabulan oleh seorang ayah tiri terhadap 2 anak sambungnya di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prengsau pada bulan Juni 2024. Yang kedua, Lampung Suara.com yang juga mengutip berita kasus ini. Selanjutnya yaitu bab 3. Yang pertama itu subjek pengkajian. Subjek yang menjadi sasaran pada perubahan ini adalah yang pertama, masyarakat di Kecamatan Gading Rejo, yang kedua, keluarga korban, yang ketiga, pelaku, dan yang keempat, pihak berwenang atau polisi dan lembaga perlindungan anak. Dan yang B itu waktu dan tempat. Yang pertama itu hari atau tanggal Sabtu 16 November 2024. Yang kedua itu tempat. Tempatnya itu Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prengsau. Yang C itu analisis data, menggunakan pendekatan analisis konten berupa berita, surat, kabar, dan iklan. D. Indikator kerja. Indikator keberhasilan penelitian ini meliputi yang pertama, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengukur pengaruh program pendidikan karakter terhadap pemahaman dan penerapan nilai Pancasila dalam mencegah kekerasan seksual di masyarakat. Dan yang ketiga itu rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual berbasis nilai Pancasila. Dan yang keempat, tersusunnya program pendidikan karakter yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual sejak dini. Dan yang itu metode evaluasi. Keberhasilan penelitian akan dievaluasi melalui yang pertama itu kuesioner, yaitu mengukur perubahan persepsi masyarakat mengenai nilai Pancasila dan kesadaran hukum terkait kekerasan seksual. Dan yang kedua itu observasi, yaitu mengevaluasi dampak dari program pendidikan karakter yang diusulkan. Dan yang ketiga itu mewawancari umpan balik, yaitu mengambil umpan balik dari responden mengenai efektivitas rekomendasi yang diajukan. Selanjutnya yaitu bab 4, jadwal kegiatan. Tahap kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan keterangan. Yang pertama itu perencanaan. Deskripsi kegiatannya itu A. Menentukan masalah yang ingin diusulkan.
B. Pengajuan proposal. Tanggal mulai yaitu 11 November 2024. Tanggal selesai 12 November 2024. Keterangannya, diskusi kelompok kami mengumpulkan kasus masalah dari berbagai sumber media dan berita yang sesuai dengan tema kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pengajuan proposal pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua itu pelaksanaan. Deskripsi kegiatannya itu analisis dan pengumpulan data. Yang A, mencari dan mengamati data dari masalah yang telah diusulkan. Tanggal mulainya itu tanggal 13 November 2024. Tanggal selesai 17 November 2024. Keterangannya, meninjau kembali usulan proposal yang telah diajukan dan mulai mendiskusikan perencanaan penelitian dan mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu persiapan. A. Membuat janji dengan narasumber. B. Menyiapkan pedoman wawancara. Tanggal mulainya itu 14 November 2024, tanggal selesainya 17 November 2024. Keterangannya itu mendatangi narasumber dan meminta izin untuk melakukan penelitian kepada berbagai pihak dan menyusun perencanaan penelitian. Dan yang keempat itu wawancara. A. Melakukan wawancara dengan pihak masyarakat setempat, keluarga korban, pelaku, dan aparat penegak hukum. Tanggal mulainya itu 15 November 2024, tanggal selesainya itu 17 November 2024. Keterangannya itu langsung terjun ke lapangan dan melakukan penelitian. Dan yang kelima itu penyusunan laporan. A. Menyusun laporan akhir berdasarkan semua kegiatan yang dilakukan. Tanggal mulai 17 November 2024, tanggal selesainya 18 November 2024. Keterangannya itu mempersiapkan hasil penelitian. Dan yang terakhir itu presentasi hasil. A. Menyampaikan kegiatan. Tanggal mulainya itu 1 November 2024, tanggal selesainya itu tanggal 1 November 2024. Keterangannya itu mempresentasikan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 5, rencana anggaran belanja kegiatan. Yang pertama itu kegiatan, yang kedua itu rincian pengeluaran, dan yang ketiga itu jumlah biaya. Yang pertama perizinan dan administrasi. Rincian pengeluarannya itu pengurusan izin dan dokumen, jumlah biayanya itu Rp10.000. Dan yang kedua itu kebutuhan penelitian, kertas pedoman wawancara, map, dan pulpen, jumlah biayanya itu Rp10.000. Dan yang ketiga itu konsumsi, buah tangan, minum, dan makan, jumlah biayanya itu Rp100.000. Dan yang keempat itu cetak laporan, biaya cetak dan jilid, jumlah biayanya itu Rp35.000. Dan yang terakhir itu mind mapping, karton, kardus, pensil, spidol, pewarna, dan origami. Jumlah biayanya itu Rp45.000 dan totalnya semuanya itu Rp200.000. Selanjutnya yaitu bab 6, laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan ini menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran hak asasi dan juga pelecehan seksual di lingkungan masyarakat masih ada yang terjadi. Oleh karena itu, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelanggaran kekerasan seksual maupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan program edukasi. Dari hasil wawancara dengan aparat hukum, khususnya di bidang perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa kekerasan seksual terjadi karena faktor kekerasan pengetahuan tentang nilai moral dan juga faktor pergaulan bebas yang berdampak negatif. Dan selanjutnya dari hasil wawancara dengan pihak korban bahwa pelanggaran ini bisa terjadi bukan hanya karena pelaku, tetapi kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tuanya. Sedangkan dari pihak pelaku mengatakan bahwa kekerasan tersebut dilakukan atau dasar
nafas dan kekhilafan semata. Pelaku diduga tidak terluka, tidak peduli dengan konsekuensi hukum yang akan berlaku bagi dirinya. Ini membuktikan bahwa pelaku kurang dalam memahami hukum dan juga Pancasila sebagai ideologi negara. Masyarakat menyikapi kasus pencabulan sebagai pelanggaran yang sangat berat dan melanggar nilai dan norma Pancasila. Dan yang terakhir yaitu bab 7, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual termasuk pencabulan masih terjadi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang dianjurkan dan praktik yang terjadi di masyarakat. Sarannya yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Diperlukan program pendidikan yang lebih intensif mengenai nilai-nilai Pancasila terutama di sekolah-sekolah. Dan yang kedua itu penegakan hukum yang tegas. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Dan yang ketiga itu keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya penegahan kekerasan seksual. Dan yang keempat itu kerjasama antar lembaga. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil untuk menangani kasus pencabulan secara historis. Dan yang terakhir itu mentoring dan evaluasi. Penting untuk melakukan mentoring dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.